Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah karirmu di bulan Juli. Ya, di bulan Juli kira-kira bagaimana untuk karirmu? Kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang karir di bulan Juli. Karir di bulan Juli. Kita lihat apa yang terjadi untuk karirmu. Aminkan yang terbaik. Kalaupun nanti ada yang negatif, ya dipakai berjaga-jaga supaya jangan itu terjadi. Dan kalaupun sudah terjadi, ya walaupun mungkin sudah ada sinyal-sinyal insiden, ini contoh ya, berarti kamu harus berfokus pada solusi. Jangan menyalahkan si A, si B, si C, atau menyalahkan diri. No, ya, yang sudah terjadi, di mana fokus pada solusi. Oke, di sini ada kartu ya yang sudah keluar. Kartu pertama di sini ada Two of Wands. Wow, saya lihat di sini kamu lagi ada beberapa yang saya lihat di sini karirnya agak sedikit stuck ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu kayak aku mau resign atau tetap aja, atau aku cari kerjaan baru atau gimana, atau saya usaha, atau ada kebimbangan ya, saya lihatnya gitu kayak macam udah capek di bulan Juli ini, capek kerja, capek ya. Terus belum lagi masalah pikiran duitnya, kok saya kerjanya gini hasilnya cuma segini, atau saya kok kerja uangnya banyak tapi kok hutang juga banyak, kok saya kerja begini-begini aja ya. Dan bahkan mungkin di pekerjaan ada orang toksik yang mungkin kurang suka, akhirnya lapor-lapor ke bos, ataupun mungkin kondisinya galau aja, kok pekerjaan bertambah gaji nggak tambah-tambah, gaji nggak naik-naik gitu. Nah, ini ada beberapa yang galau dari sisi karir ya. Tetapi memang sih lihat kamu enjoy aja sih, ya sudah, terima aja, bersyukur aja ya. Artinya kamu selalu membawakan itu dari sisi positif ya. Ingat yang lain belum dapat kerja, saya udah kerja sungut-sungut, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ataupun lah kalau penjualan ya lagi sepi ya. Lagi sepi kamu bawa positif ya, ini hari ini belum, besok pasti rame gitu. Nah, ini bagusnya di situ ya, karena kamu ibaratkan secara hati lain, logikanya lain gitu kan. Hatinya tuh penuh syukur, penuh ikhlas, penuh rasa menyabarkan diri, menenangkan diri gitu kan. Tetapi kalau secara logika, aduh capek, sudah nggak kuat, lelah sekali, terus juga rasa kayak bingung mau kemana ya, kok sistemnya gini-gini terus ya, uang ada tapi habis lagi, uang ada tapi habis lagi, ujung-ujungnya hutang, hutang lagi, pusing lagi bayar bunga, kredit ini itu, aduh pusing ya. Saya lihat di bulan Juli ini kamu banyak pusing ya untuk karir ini, apalagi kalau dapat teman toksik ya, kamu bandingkan diri kamu lagi, dia masih bisa jajan aku enggak ya. Ini lebih ke galau karena merasa
capek sih saya lihat ya. Ada juga yang saya lihat di sini kemarin nggak ada kerjaan, sekarang ada kerjaan, tapi mungkin masih sepi-sepi, ataupun mungkin kerjanya juga capek, tapi gajinya tidak setara. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Karena saya juga lihat di sini tekanannya banyak, dari tekanan pimpinan, belum lagi pimpinan marah-marah, belum lagi mungkin kalau kamu sebagai pimpinan anak buahmu yang malas-malas, kamu malah malah yang diatur ya, di macam-macamin ya. Jadi owner juga pusing, karyawan juga pusing sama owner ya. Jadi ada clash, dan mungkin ada yang ngompor-ngomporin juga ke bos supaya tentang kinerjamu atau kesalahan-kesalahanmu, sehingga kamu merasa kok teman begini ya, jadi kayak toksik gitu. Dan memang ada rasa lelah, capek ya. Capek itu karena pikiran juga. Mungkin kamu punya masalah di luar ya, selain dari sisi pekerjaan, akhirnya mempengaruhi kreativitasmu, mempengaruhi apa dibilangnya, energimu ya. Ibaratkan kamu harusnya eh, energinya maksimal di kerja, tapi karena udah lelah di rumah mungkin bertengkar ya, ataupun mungkin ya kamu juga ke kantor ketemu dia lagi malas, jadi kayak macam ada yang ganjal gitu ya. Tetapi ya itu, kamu tahan-tahan ya. Nah, tahan-tahan ini yang agak pusing nih ya. Karena kita menahan rasa emosi dengan seolah-olah berdrama untuk terlihat baik-baik saja itu kan agak susah. Nah, ini ada beberapa yang saya lihat nih, karena pekerjaan akhirnya kayak kayak capek, lelah, dan akhirnya ada beberapa yang saya lihat sakit ya. Karena terlalu forsir ataupun karena dibawa tekanan, sampai makan nggak bener, urus urus diri sudah nggak bener ya, tidur nggak bener karena pikiran jalan walaupun tidur ya. Wah, besok meeting, besok harus kejar target, harus begini harus begitu, aduh pencapaianku gimana nih, kemarin dapat tegur dari bos, aduh teman toksik lagi, aduh uang lagi belum dibayar nih, gimana nih, tunggakan sudah pada numpuk, bos belum bisa bayar gaji, ini contoh. Karena ada saya lihat hak-hak kamu ditunda atau dijanji-janji tapi belum ditepati gitu. Macam contoh, oke, pembayarannya nanti, sisanya saya DP dulu gitu kan, langsung kamu oke kan. Tetapi pada saat jatuh temponya mau macam contoh tanggal 15, tapi sampai mungkin sudah mau akhir bulan ini, di akhir bulan atau sudah malah masuk bulan berikutnya malah belum dibayar-bayar. Nah itu akhirnya kamu galau, dan itu mempengaruhi produktivitas kamu di kantor ya. Nah ini, ataupun juga masalah hutang, piutang, pikiran, keluarga, ya ini mempengaruhi juga. Akhirnya kamu tuh lelah dari masalah-masalah yang belum selesai di luar, akhirnya terbawa ke kantor ataupun tempat kerja kamu. Kadang-kadang juga kamu ketas-ketus ya, atau dimarahi pimpinan, ditegur depan banyak orang, jadi kamu tuh kayak mentalnya, wah saya malu sekali gitu. Nah ini ada beberapa yang akhirnya tersinggung dari ucapan atau tindakan dari orang-orang di sekitar, akhirnya mempengaruhi kinerjamu. Kamu pikir-pikir terus, kenapa ya dia bicara begitu, kenapa ya? Jadi kayak macam mood untuk kerja itu kurang gitu ya. Tetapi saya lihat di sini kamu akan mendapatkan sesuatu ya, di mana kamu akan mencari pekerjaan yang selingan, yang bisa membuatmu nyaman, yang bisa membuatmu stresnya hilang. Contohnya kamu pelihara hewan peliharaan yang kamu suka, jadi kamu lelah, kamu lihat ya ada hewan yang kamu suka ya, kamu akhirnya stresmu hilang. Contohnya pelihara ikan, pelihara guguk, ataupun burung, ataupun apapun yang menurut kamu tuh enak gitu. Ataupun juga saya lihat di sini kamu akan terapi ya, terapi mungkin luka batin, supaya semuanya tuh beres ya, pekerjaanmu juga beres karena mungkin ada masalah keluarga atau masalah apa ya. Itu jalan keluar. Ataupun mungkin kamu mendengarkan musik ya, lebih introvert, nggak mau jajan, nggak mau ini, karena mungkin ada juga yang saya lihat di sini obesitas, dan akhirnya mempengaruhi produktivitas karena ngantuk, karena mungkin sudah sakit-sakitan ya. Nah itu, jadi banyak diet, banyak minuman herbal, banyak kamu juga berkebun ya. Jadi walaupun mungkin penghasilanmu sedikit di kantor, ya setidaknya makan bisa lah ya dari hasil kebun. Nah ini, jadi kamu bertani, bercocok tanam, ataupun berkebun ya, setidaknya hasilnya bisa kamu pakai untuk irit-irit, ataupun ya setidaknya ya lihat-lihat tanaman gitu kan, atau bunga ya. Itu buat pikiranmu segar. Nah ini, karena kamu kebanyakan terkoneksi dengan manusia, kamu merasa bahwa saya lelah sekali, mendingan dengan alam aja gitu. Banyak olahraga atau jalan jogging-jogging ya, untuk merefreshkan otakmu ya. Karena tuntutan hidup nih kayak semakin berat di bulan Juli, apalagi ada beberapa yang penghasilannya menurun, sedangkan apa dibilangnya, angsuran ataupun kebutuhan itu semakin naik gitu, macam sembako apa semua naik.
gaji gaji naiknya sedikit gitu, ataupun malah ada yang nggak naik-naik gitu. Jadi kamu bingung ya, ya sudah saya harus mencari pekerjaan lain. Ada beberapa jadi konten kreator, ada yang affiliate, ada yang jualan online. Jadi apapun yang kamu lakukan, yang bisa sanggup kamu lakukan ya. Kamu nggak pilih-pilih pekerjaan ya. Walaupun mungkin kondisinya ya karirmu juga stuck ya dari sisi kesabaran, tetapi ya ada juga hasilnya walaupun sedikit, tetapi kamu tetap bersyukur ya. Tetapi kalau untuk uang saya lihat memang banyak pengeluaran tak terduga ya. Tetapi kamu bisa memanage walaupun sedikit ya untuk tabungan ini ya, tak terduga ya. Kamu tidak terlalu macam gengsi mau ngopi-ngopi di kafe, kamu nggak gengsi lagi kalau nggak jajan, kamu nggak gengsi kalau saya mau berternak, berkebun ya, kamu giat kerja saya lihatnya ya, giat kerja tapi hati ini nggak sinkron. Jadi macam contoh kalau kamu dimarahi bos, ya sudah kamu berpikir dari sisi positif kan, ya itu kesalahan saya, oke saya besok harus lebih baik gitu ya. Tapi lelah secara mental, aduh dimarahi terus. Jadi ada bentrok antara fisik dari logikamu dengan hatimu gitu, antara hati ini aduh kayaknya saya harus keluar dari pekerjaan ini nggak cocok, tapi nanti logikanya jangan, kamu harus di sini belajar, banyak orang yang masih ingin kerja di posisimu, harus tetap bersyukur, harus tetap semangat, harus tetap berjuang gitu. Nah ini jadi antara logika dengan hati itu nggak sinkron. Makanya tadi saya bilang pelariannya ke hobimu, entah kamu nge-gym, entah kamu tanam bunga, entah kamu pelihara hewan, ataupun apapun ya, atau bahkan rebahan sambil dengar musik relaksasi, ataupun kamu terapi ya, atau musik terapi, ataupun ya kamu pergi ke psikolog juga, ada beberapa yang seperti itu kalau masalah mental ya, supaya kamu jiwamu sehat, pikiranmu fresh, kamu bisa produktif. Ya ada beberapa juga yang mempengaruhi ini karena tekanan mental dari keluarga ataupun dari pasangan ya, sehingga akhirnya mempengaruhi dari sisi produktivitas, nggak konsentrasi, malas kerja, loyo, sedih ya, ataupun ada yang terjerat pinjol ya, akhirnya hatinya tuh berdebar-debar, tidak nyaman ya, ketakutan. Nah ini jadi, atau judol, ataupun mungkin hutang sana sini ya. Nah ini hati-hati ya, apalagi ada beberapa yang saya lihat di sini pasangannya marah-marah karena duit ya. Nah ini jadi itu mempengaruhi juga mood kamu untuk kerja. Nah ini hati-hati dengan orang-orang seperti gini ya, harus dibicarakan dengan baik-baik. Jangan kamu juga ikut marah. Kalau dia sudah punya masalah, kamu dengar aja. Nanti kalau dia sudah diam, baru apa dibilangnya, baru bicara. Karena kalau sama-sama ribut ya bahaya kalau bicara dari sisi pasangan ya. Kalau bicara dari sisi bos gimana ya, bos selalu menang, bos selalu benar gitu. Nggak usah kamu berdebat, apa ya sudah, kamu salah aja, terima aja walaupun kamu benar, ya dikoreksi lagi gitu ya. Karena ada beberapa yang membela diri akhirnya tambah runyam, tambah masalahnya besar, ujung-ujungnya ya mungkin ada pecat, ataupun masalah kalau keluarga ya mungkin ada berpisah. Nah itu mempengaruhi juga masalah percintaan ini ya, dari sisi mental, dan akhirnya pikiranmu kacau dan berpengaruh ke produktivitas juga. Waduh, di bulan Juli nih karir nih error ya, tetapi tetap masih ada semangat ya. Jadi jangan pernah menyerah, ingat selama hidup pasti ada masalah. Nah ini masalahnya tetap harus ada jalan keluar. Jangan takut, semesta bersamamu. Kamu yang harus tegas dalam memilah, karena nasibmu ditentukan dari pilihanmu. Jadi bijaksanalah dalam mengambil keputusan ya. Kalau memang kamu sudah nggak nyaman di situ, kenapa harus bertahan ya? Kasihan dirimu, yang bisa membahagiakan dirimu adalah dirimu sendiri ya. Pergi tuh, semesta mau cari tempatmu yang dihargai, kamu dihargai, diinginkan, disayangi, dicintai ya, dihormati ya. Bukan hanya asal kerja, asal di situ aja, ataupun mungkin kamu karena duitnya aja ya, tapi kamu harus juga dari sisi kamu mencintai pekerjaan itu, karena dengan mencintai capeknya beda ya, dengan capek tekanan, dengan capek karena memang senang gitu, karena hobi kamu ya. Jadi walaupun dapat sedikit ada rasa kesyukuran. Nah ini kan kondisinya banyak tekanan. Nah ini jadi kalau memang kamu mau pergi ya silahkan, kalau hatimu bilang iya, tapi kalau tidak ya tidak gitu. Karena ada beberapa yang pakai logika. Tapi ini bukan saya yang bilang ya, oh Kak Ica bilang harus resign. Ya kalau memang hatimu bilang seperti gitu ya kembali. Tapi kalau secara hatimu bilang jangan ya jangan. Cuman di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk dimana mentalmu dulu up, supaya kesehatanmu dapat, produktivitas juga dapat. Kebanyakan tidak lihat dari sisi mental. Akhirnya apa? Tekanan. Ujung-ujungnya sakit. Ujung-ujungnya uang yang kamu hasilkan pakai untuk biaya pengobatan.
Intinya kan gitu. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk semua harus dipikirkan dari sisi ketenangan. Selama kamu tenang, pikiranmu sehat, kamu produktif, semua akan beres. Nah itu, jadi carilah tempatmu ya. Tetapi ya itu kembali kepada dirimu lagi ya. Karena kan semua ditentukan dari dirimu, bukan dari orang lain ya. Ingat, tempat yang atau lingkungan yang bagus ya itu akan membawamu naik ya, bertumbuh tuh, Seven of Pentacles. Tetapi kalau kamu ragu-ragu, bimbang, pusing, stres, ya kamu akan mati ya, diam stuck di tempat. Jadi ambillah keputusan yang bijaksana ya, dari kata hatimu, dari pikiranmu. Jadi kalau ke kiri langkahnya nanti. Jangan satu ke kiri, satu ke kanan, otak ke kiri, hati ke kanan, bingung langkah raga ini mau melangkah kemana, ke kiri atau ke kanan, tengah-tengah jurang, ya sudah kamu masuk jurang. Jadi harus tegas, jangan pelin-pelan ya. Kalau kamu pelin-pelan ya berarti hidupmu ke depan akan tambah runyam. Apalagi bicara karir ya, bukan Indonesia saja yang lagi ngos-ngosan, semua dunia ya. Jadi ya sekarang dari dirimu yang harus bagaimana supaya mental bagus, supaya fisikmu bagus dan kamu bisa produktivitas dalam tanda kutip ya, produktivitas untuk usahamu sendiri ataupun untuk kerjaanmu di kantor gitu ya. Karena kalau kondisi tekanan ya otomatis pengaruh juga ke pikiran, nggak konsen gitu ya. Tetapi basically karirmu ya kalau mau dibilang ya 70% masih oke lah ya. Cuman itu suasana hati yang mempengaruhi, akhirnya mood kamu tidak bagus ya. Karena banyak masalah-masalah di eksternal yang akhirnya mempengaruhi internal dari karirmu ya. Jadi tetap semangat, tetap enjoy, tetap happy supaya kehidupan ke depan karirmu lebih up. Dan gak usah terlalu mau dengar kata orang ya. Kamu kerjakan sesuai tupoksimu aja. Banyak orang kritik-kritik, diterima masukannya. Tetapi kalau kritik yang membangun, kalau tidak ya sudah, ngapain dengar gitu. Gak usah terlalu baper ya. Sekarang kita yang harus lebih tahu di mana tempat kita dan siapa yang harus bersama kita ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya di koneksi karir ya. Banyak halangan, hambatan, rintangan, tetapi tetap semangat. Wah, ini keren ini ya. Tetap semangat, 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 semangat. Siapa yang bisa membuat semangat kita kalau bukan diri kita sendiri? Nah itu, jadi Tuhan itu hanya mensupport, semuanya kembali ke keputusanmu. Kalau memang keputusanmu salah, ya semesta akan memberikan sinyal-sinyal akan kesusahan. Tapi kalau jalanmu benar, semua dilancarkan. Itu sinyal-sinyal. Jadi pekalah terhadap sinyal semesta, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.